Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Putra Pratama, kerap dipanggil Rangga dari kampus Tembongaya jurusan Manajemen dengan NIM 2022-10096. Di sini saya akan menjelaskan teori mengenai dunia investasi. Yang pertama itu teori efisiensi pasar, penciptanya Guillaume Fama, penggunaan dalam investasi. Dalam investasi, ini berarti bahwa investasi pasif atau seperti indeks cenderung menghasilkan hasil yang sebanding dengan pasar. Kelebihannya, mendorong pendekatan investasi pasif yang berbiaya rendah. Kekurangan, mungkin gagal mengidentifikasi aset yang dihargai tidak wajar atau undervalued dalam jangka pendek. Rumusnya laba fiksal per laba akuntansi. Yang kedua itu teori portofolio Markowitz. Penciptanya Harry Markowitz. Penggunaan dalam investasi. Teori portofolio Markowitz menekankan diversifikasi untuk mengurangi risiko. Investor yang membentuk portofolio yang beragam dengan aset yang memiliki korelasi yang rendah untuk mencapai tingkat pengambilan tertentu pada tingkat risiko tertentu. Kelebihannya memberikan pendekatan matematis untuk manajemen risiko portofolio. Kekurangan, tidak mempertimbangkan semua faktor. Rumusnya RIT PIT T kurang 1 D tambah DI T per RIT kurang 1. Teori modern yang ketiga. Penciptanya Jack Taylor, William Serp, John Linter, dan Jan Mosin. Penggunaan dalam investasi. Teori KEM memberikan model untuk menilai risiko dan ini membantu menghitung tingkat pengembalian yang seharusnya diharapkan dari suatu investasi berdasarkan risiko. Kelebihannya memberikan pendekatan berdasarkan risiko yang lebih rendah atau kuantitatif. Kekurangannya mengandalkan asumsi yang mungkin tidak terpenuhi dalam dunia nyata. Yang keempat, teori arbitrage pricing. Penciptanya Stephen Ross. Penggunaan dalam investasi. Teori APT menyatakan bahwa penghargaan untuk risiko dalam investasi dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Ini membantu dalam pengukuran penghargaan risiko dan membantu investor dalam membuat keputusan investasi yang lebih cermat. Kelebihan, lebih fleksibel. Keempat, kekurangan, memerlukan daya tayang lengkap dan akurat untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghargaan risiko. Yang kelima itu ada teori behavioral finance. Penciptanya banyak kontributor. Pencipta banyak kontributor termasuk Daniel Kahneman dan Amos Tversky. Penggunaan dalam investasi. Teori behavioral finance memahami bagaimana faktor psikologis dan emosional memengaruhi keputusan investasi. Ini membantu menjelaskan perilaku investor yang tidak selalu rasional. Kelebihan membantu aku yang tidak akan mengalami keputusan. Kekurangannya jelas untuk mengatasi perilaku yang bias. Keenam, teori nilai investasi atau bisa disebut value investing. Penciptanya Benjamin Graham dengan kontribusi dari Warren Buffett. Penggunaan dalam investasi. Investor mencari saham yang dianggap dihargai oleh rendah daripada nilai sebenarnya perusahaan. Kelebihan fokus dalam investasi jangka panjang dan perlindungan modal. Kekurangan, memerlukan analisis yang dalam dan kesabaran. Rumusnya. Yang ketujuh, teori dividen dan teori keagenan. Penciptanya Myron Gordon atau dividen teori dan Michael C. Jason dan William McLean atau NG teori. Penggunaan dalam investasi. Teori keagenan mengkaji konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan mengenai dividen dan kebijakan korporat lainnya. Kelebihan menjelaskan bagaimana kebijakan dividen dapat mempengaruhi pemegangan saham dan manajemen perusahaan. Kekurangannya tidak selalu berlaku untuk semua jenis perusahaan dan industri. Yang kedelapan, teori reksadana, mutual fund theory, yang penciptanya itu ide konsep reksadana melibatkan sejumlah individu, tetapi Mercy Strong sering dianggap sebagai salah satu pelopor awal penggunaan dalam investasi. Ini memungkinkan investor untuk menginvestasikan dana mereka dalam portofolio yang dikelola secara profesional, yang dapat memberikan diverifikasi yang lebih mudah kepada investor. Kelebihannya memberikan akses
ke portofolio yang dikelola secara profesional dengan diverifikasi. Kekurangannya, biaya manajemen dana dapat mengurangi imbal hasil dan hasilnya tidak selalu dijamin. Baik, itu saja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.